Oke, saya mulai dulu ya. Suara Bluetooth sudah terdengar? Dengar, Bu. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya, karena dari kemarin ditunda, hari ini Bluetooth janjinya jam 1, ternyata sampai jam 3 baru bisa. Ya, karena tadi emang ada rapat, terus kemudian kebetulan jadwalnya juga bentrok sama luring menjadi 2 nih. Jadi ini sambil nunggu di tingkat kalian praktikum ngisi untuk mata kuliah di NKTL. Semoga dimaafkan ya. Saya mengakui kesalahan saya. Kemudian katanya dengan mata kuliah NKPL minggu lalu kita sudah bahas kaitannya dengan tantangan untuk di dalam manajemen kualitas perangkat lunak ada dasar yang namanya dasar project managerial. Kalau masih ingat nih, ada 3 hal kaitannya dengan quality-nya itu apa aja? Ada quality apa aja ya yang menjadi dasar proses manajerial untuk pengerjaan di apa ya? Ada yang namanya, saya kasih clue, salah satunya adalah quality planning. Ada yang namanya quality planning. Terus ada lagi yang namanya quality. Ada lagi kualitas yang menyatakan kaitannya penambahan fitur dalam aplikasi yang sudah pernah. Kira-kira apa? Sudah lupa? Quality control dan quality improvement, Bu. Nggak mau dikatakan sombong, makanya saya pura-pura lupa. Ya? Viral? Quality control dan quality improvement, Bu. Quality control itu yang mana sih? Yang dikatakan quality control itu yang mana? Yang menguji atau yang menambahkan fitur? Yang menguji, Bu. Ayo, yang mana? Yang menguji. Kalau yang menambahkan fitur berarti quality? Quality apa? Tadi sudah disebutkan sama Rasulullah. Quality improvement ya. Terus kemudian planning itu berarti yang quality planning itu berarti yang mana? Ayo yang mana yuk? Quality planning itu quality yang seperti apa sih? Alvin mau jawab? Oke, silakan. Quality planning. Oke. Sudah terlihat atau sudah terbaca dari namanya quality planning, berarti kaitannya yang dikerjakan sebelum memulai pekerjaannya. Berarti kita untuk mengidentifikasi klien atau customer, mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan segala sesuatu atau yang akan dikembangkan di dalam aplikasinya. Kita identifikasi di awal, itu namanya kaitannya dengan quality planning. Berarti kita bisa simpulkan bahwasanya di dalam software atau perangkat lunak itu kita bisa menguji kualitasnya loh, mulai dari planning, control, sama improvementnya. Terus kemudian kalau masih ingat juga di dalam di dalam konteks manajemen kualitas
ada beberapa hal, kalau nggak salah ada 7 hal yang menjadi karakteristik. Kira-kira apa saja? Ada 7 karakteristik yang menjadi konteks manajemen kualitas. Apa coba? Masih ingat apa enggak? Apa ya? Mau izin menjawab, Bu? Silakan. Silakan, Hero. Mohon izin, Bu. Ada yang pertama, contractual condition. Yang kedua, subjection to customer supply relationship. Oh, Halo, iya, Bu. terus? Iya, selanjutnya. Selanjutnya, requirement teamwork. Yang keempat, cooperation and coordination with other SW team. Yang kelima, interface with other SW system. The need to continue carrying out a project despite team member change. Yang ketujuh, to continue out SW maintenance for extended period. Oke, kira-kira itu artinya apa? Ayo, tadi udah disebutkan tuh kontrak sama contextual condition. Kira-kira itu kaitannya sama apa sih? Kontrak dengan klien, Bu. Oke, kalau kaitannya dengan subject to customer tadi apa? Kerjasama. Iya, kerjasama bukan hubungan antara customer dengan customer dengan developer ya, atau klien dengan developer. Terus kalau katanya teamwork, kerjasama tadi udah dijawab sama Ayunda. Terus ada lagi yang namanya apa tadi yang nomor 4? Nomor 4 apa ya? Ayo apa ya? Cooperation and Berarti kaitannya dengan koordinasi. koordinasi dengan timnya ya. Terus yang kelima kaitannya dengan interface tuh tadi. Kenapa ya kira-kira? Kenapa ya interface-nya? Suara saya terputus-putus kah? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu. Tapi suaranya kecil. Oh gitu. Ya di sini. Enggak, soalnya ini jaringan internet saya juga lagi nggak baik nih. Oke, yang interface tadi apa? Interface itu katanya dengan Kesesuaian tampilan perangkat lunak, Bu. ya oke, itu. Terus kemudian tapi yang menjadi konteks manajemen kualitas itu biasanya yang terjadi gimana? Kalau masih ingat yang Bu Luki jelaskan minggu lalu, biasanya tuh di dalam instansi sebenarnya sudah punya Bu aplikasinya, tetapi beliau ingin memperbaiki dan memperbaharui sistemnya, sehingga kalian perlu mempelajari ulang kaitannya dengan sistem yang sudah ada. Itu yang dikaitannya dengan interface with other software system. Oke, sudah ingat? Terus yang keenam kaitannya dengan apa berarti? Misalnya ada perubahan teamwork ya. Jadi nanti berlanjut atau enggak itu berkaitan di konteks tim manajemen yang nomor 6. Oke, masih ingat berarti ya. Bentar ya. Ini
Oke, lanjut ya. Sebentar, saya izin searching dulu. Oke, sebenarnya kita masih sama nih antara software quality challenge sama dengan minggu lalu kaitannya dengan tantangan manajemen kualitas perangkat lunak. Sebenarnya yang dikatakan tantangan itu kenapa sih? Kenapa menjadi suatu tantangan? Karena kita kaitannya dengan kualitas di software, tidak seperti dengan kualitas ketika kita menangani suatu bahan industri yang bisa kita bukan kita sih orang awam tahu bahannya apa, ini tata letaknya di mana, komponen-komponennya apa, bukan seperti itu yang menjadi tantangan karena ini software. Nggak semua orang bisa tahu ketika kita ngomongin aplikasi kasir, bahan-bahan untuk membuat aplikasi kasir ini apa, kan nggak semua orang tahu. Nah, beda kalau barang-barang industri, misalnya barang pecah belah nih. Orang kan akan mengira, oh paling enggak nih isinya apa bahan-bahannya materialnya adalah semen. Kalau enggak mungkin cat, hal-hal seperti itu. Sedangkan kalau aplikasi kan enggak semua orang tahu. Nah, kita bahas dulu. Nah, di sini disampaikan bahwa software quality adalah bagaimana suatu software memiliki suatu kualitas, itu sudah pasti. Jadi kita harus mengidentifikasi gimana sih kualitas software itu, sehingga ketika software tersebut benar-benar useful, digunakan secara penuh dalam pengaplikasiannya pada setiap bidang, entah itu bisnis, entah itu organisasi. Nah, kualitas itu sendiri akan bisa dipecahkan kembali ke beberapa bagian sesuai spesifikasi software. Jadi untuk pengecekan kualitas softwarenya itu kita tidak bisa langsung serta-merta menjamin kualitasnya secara keseluruhan. Jadi kita lihat secara kasat mata, kemudian oke, kalau dilihat dari tampilan ini kayaknya kualitasnya udah bagus. Secara dari fungsional udah bisa login nih, berarti paling enggak itu sudah oke aplikasinya. Kita tidak bisa mengidentifikasi seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasinya seperti apa? Kita harus masuk ke dalam bagian-bagian software itu secara spesifik. Jadi kalau misalnya di situ ada 5 form, ya 5 form itu harus diuji semuanya dari masing-masing formnya diuji. Ada form login, ada form registrasi, ada form tabel, form master, ada form transaksi, ada form report misalnya. Ya ujian satu-satu supaya kalian tahu dan menyimpulkan bahwasanya software ini berkualitas atau enggak. Berarti kita harus nguji nih loginnya, misalnya kalau seandainya loginnya menggunakan user dan password yang tidak sesuai, yang tidak ada di database yang ditampilkan apa. Oh, jangan-jangan mesti tetap masuk nih. Oke, yang golongan B boleh leave Zoom, nggak apa-apa. Terus kemudian slide-nya masih mana? Masih halaman cover? Iya, Bu. Iya, Bu, masih halaman cover. Kenapa ini PPT-nya enggak? Ngebug, Bu, mungkin. Kalau gitu nggak saya ini ya, nggak saya slide show deh ya, biar nggak ini. Nah, kemudian sampai mana deh saya tadi bilang. Kalau kita yang namanya nguji, misalnya di formnya di login, ya nggak hanya menguji di sisi login ketika password dan username-nya benar. Kita harus menguji sedetail mungkin. Kita harus menguji ketika passwordnya benar, ketika usernya benar tapi passwordnya salah. Atau kalau enggak ketika username-nya enggak ada di database. Atau kalau enggak misalnya kalau tiba-tiba ada nggak sih lupa password, ada kualitas lupa password atau enggak. Kita harus menguji sedetail itu. Jadi nggak bisa, jangan menguji pas
udah bisa login selesai, udah kalian nggak nyoba untuk ketika lupa password ataupun salah user ataupun salah password. Nah, itu harus kita mengujinya sedetail itu supaya kita tahu kaitannya dengan kualitas yang ada di perangkat lunak itu sudah berjalan sesuai fungsinya atau belum, sudah berjalan sesuai tugasnya yang diberikan oleh developer atau belum. Kemudian kita juga tidak bisa nih misalnya nggak bisa melihat part-part atau mungkin button atau apa ya istilahnya buttonnya nganggur, artinya ya ketika ada button yang sekiranya aneh, kita harus klik ini kira-kira beneran berfungsi atau enggak, tiba-tiba di situ ada lupa password nih, dia berfungsi apa enggak, gitu kita juga harus ngecek. Jadi kalau button aneh tiba-tiba gitu kita harus mengecek semuanya supaya tahu, jangan-jangan cuma pemanis saja ternyata tidak bermanfaat. Nah, uniknya dari software quality assurance itu adalah pemeriksaan jaminan yang ditawarkan oleh pengembang perangkat lunak umumnya mengungkap pola yang sama. Jadi antara pengembang atau developer yang satu dan yang lainnya, polanya ya mungkin sama untuk menguji kualitasnya. Metode yang digunakan ya paling nggak member lah, meskipun nggak 100% sama mungkin, tapi yang digunakan mungkin metodenya sama. Mungkin pembedanya adalah pokok-pokok bagian dari pengujiannya. Pengembang tidak akan menyatakan bahwa perangkat lunak ini bebas dari cacat sebagaimana dilakukan para produsen perangkat keras komputer. Jadi, kenapa sih maksudnya demikian? Yaitu tadi, karena developer ya menilainya dari dari sisi codingnya, dan yang nggak semua orang bisa mengerti dan nggak semua orang bisa tahu maksudnya apa. Kalau kita dari perangkat barang-barang industri, kan kelihatan nih, kasat mata nih, orang bisa tahu, oh ini ada pojokannya yang kumpil misalnya, oh ternyata ada LCD-nya ada defeknya nih, ada dotnya nih. Orang awam pun bisa tahu untuk hal tersebut, tapi untuk aplikasi nggak semua orang tahu, karena kita harus menelusurinya dari sisi codingnya, dari sisi algoritma yang ada di dalamnya. Penolakan sebenarnya mencerminkan berbeda unsur penting antara perangkat lunak dan produk industri. Seperti mobil. Mobil kalau ada cacatnya kan kita bisa tahu. Mesin cuci juga kalau ada cacatnya, misalnya kacanya retak, kita juga bisa tahu. Tapi kalau software kan nggak bisa demikian. Kita harus mengujinya sesuai apa enggak, untuk ketika ada penjumlahan, jadi situ benar nggak operasi yang diberikan itu penjumlahan. Kita harus menelusurinya sedalam itu. Nah, kalau kita ngomongin keunikan dari software quality assurance, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dari sisi kompleksitas produknya. Kemudian ada lagi yang namanya dari sisi feasibility-nya itu nanti. Terus kemudian ada lagi yang namanya dari sisi pengembangan produk itu. Nah, kalau dari sisi kompleksitas produk ini sebenarnya sudah kita singgung minggu lalu. Berarti kaitannya dengan kerumitan aplikasinya itu seperti apa. Di sini disampaikan bahwasanya saking kompleksnya produk dapat diukur dengan jumlah mode operasional yang diizinkan suatu produk. Industri tidak memungkinkan untuk menjalani lebih dari beberapa ribu mode operasi yang diciptakan oleh kombinasi pengaturan mesin. Coba saya tanya, kalau kita ngomongin mesin cuci nih, operasi yang ada ya apa? Kalau nggak mencuci, merendam, ya mengeringkan, udah selesai. Terus di dalamnya ada apa? Durasi mungkin lah. Durasi merendam itu selama berapa lama. Kemudian kalau mengering, untuk pengeringnya speednya berapa, kan paling kayak gitu. Beda dengan software. Kalau software kita boleh nggak memberikan operasi lebih dari 100? Boleh. Boleh nggak kita memberikan, misalnya nih dalam aplikasi kasir, di situ ada input,
input data, kemudian edit data, delete data. Di dalam untuk ini aja di tabel 1 atau di form 1, di form yang lainnya juga ada tiga hal tersebut. Terus kemudian belum lagi transaksi, belum lagi ternyata saya mau mengembangkan untuk sistem informasinya supplier. Jadi supplier punya sistem informasi sendiri, berarti harus diintegrasikan dengan aplikasi yang supplier. Itu udah berapa mode operasional yang diberikan di dalam satu software itu. Jadi kalau ngomongin mesin cuci, sebenarnya di mesin cuci itu nggak ada separuhnya dari aplikasi yang ada di kasir tersebut. Kayaknya kayak gitu. Terus kemudian kalau dari sisi visibilitas nih, misalnya lihat produk terlihat karena emang tampak memberitahu bahwa ini loh produknya. Enggak, namanya mesin cuci ya kelihatan lah, nggak mungkin masa kata disair kan nggak ketokan disair kan nggak mungkin juga. Tapi hal tersebut sebagian besar cacat dalam sebuah produk industri dapat dideteksi di proses manufakturnya. Struktur untuk pembangunan aplikasinya seperti apa. Di situ lunak, apakah disimpan pada disket atau CD adalah tidak terlihat. Jelas tidak terlihat karena tidak semua orang bisa melihat. Goib berarti ya. Maksudnya ya karena kemampuan untuk di sisi IT itu nggak semua orang bisa. Mungkin ngerti lah secara pengoperasian aplikasi, tapi kan tidak ngerti apa yang ada di dalamnya aplikasi, penyusunannya seperti apa, alur algoritma aplikasi atau sistemnya itu seperti apa. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah yang terlibat dalam pembangunan aplikasi tersebut, developernya siapa. Kenyataannya bahwa bagian dari paket perangkat lunak mungkin masih ada meskipun sudah diperbaiki sejak awal. Kenapa kok dibilang mungkin masih ada? Karena ya pastilah ada bug-bug yang mungkin nggak bisa di-nolkan, bisa diminimalis, tapi mungkin kan tidak bisa di-nolkan kan. Mesti ada bug-nya itu pasti sudah ada. Selanjutnya dari sisi pengembangan produk dan proses produksinya. Nah, dari pengembangan produk dan proses produksi, ada beberapa fase yang dapat mendeteksi cacat dalam sebuah produk industri yang mungkin timbul. Di sini disampaikan, kalau untuk mendeteksi cacat, hal-hal tersebut inilah yang menjadi bagian-bagiannya. Dari sisi pengembangan produknya, produk industri, dari perencanaan produk industrinya, dan juga dari sisi manufakturnya. Pengembangan produk di dalam produk jaminan kualitas memeriksa, menguji prototipe produk dalam rangka mendeteksi cacat tersebut. Jadi kita lihat biasanya, berarti kalau misalnya ngomongin barangnya pecah belah, apa kira-kira dibanting ya, uji ketahanan ke kualitasnya, mungkin bisa jadi seperti itu kan akhirnya. Jadi kalau ngomongin untuk produk industri nih, ternyata ada 3 fase yang bisa, atau 3 bagian yang bisa untuk mendeteksi cacat. Di sisi pengembangan produk, kita bisa melihatnya dari sisi prototipenya, dari pengujian prototipenya. Jadi masih perancangan, belum diimplementasikan, kita bisa menguji di prototipenya. Misalnya kalau mesin cuci nih, berarti prototip mesin cuci mungkin dilihat apakah ketika ada, kalau kalian tahu sebenarnya di dalam mesin cuci itu juga ada kode sih, tapi kan ada barang yang tampak, ada hardware-nya, jadi akan lebih gampang untuk dideteksi.
Terus kemudian dari sisi perencanaan produksinya. Pada sisi ini, alat-alat dirancang dan dipersiapkan. Jadi yang menjadi bahan untuk pembuatan produk industri tersebut itu benar-benar diteliti dulu, dilihat tingkat kualitasnya dulu. Dalam beberapa produk, ada kemungkinan bahwa serangkaian produk khusus untuk dirancang dan dibangun. Sehingga pada bagian ini dapat memberikan kesempatan tambahan untuk memeriksa produk yang dapat mengungkapkan cacat yang lolos dari review dan tes yang dilakukan selama tahap pembangunan. Artinya gini, kalau kita ngomongin produk industri, kan kita tahu nih bahan-bahannya apa saja. Kita bisa mengeceknya dari situ. Misalnya kita ngecek dari besinya, dicek dulu kira-kira besinya karatan apa enggak, ada bengkok-bengkok atau enggak, atau yang mungkin ada yang keropos atau enggak. Kita bisa mendeteksi cacatnya dari sisi tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dengan software, kita kan nggak tahu bahannya apa. Bahannya adalah ya bahasa pemrograman, kemudian desain sistem, kemudian desain interface. Nah, itu mendeteksinya cacat gimana kan? Nah, beda kalau dengan produk industri. Kita bisa mendeteksi cacatnya dulu dari bahan-bahannya. Kalau bahan-bahannya sudah bagus, maksudnya sudah melewati atau lolos dari cacat, itu dimungkinkan bahwa produknya juga akan menghasilkan yang bagus pula. Ini adalah menjadi salah satu perbedaan tantangan dari kualitas perangkat lunak. Jadi yang dimaksud selama ini tantangannya itu bukan hanya tantangan untuk mendapatkan klien ataupun stakeholder, tapi tantangan juga untuk menguji dari perangkat lunaknya. Karena perangkat lunak jadi itu tadi nggak semua orang bisa tahu alur-alurnya itu seperti apa, bahan-bahannya itu seperti apa. Kemudian dari sisi manufakturnya, dari sisi struktur pembangunan apa. Nah, pada produk industri diterapkan untuk mendeteksi kegagalan produk itu sendiri. Sedangkan cacat pada produk yang deteksi pada tahap awal biasanya dapat dikoreksi dengan perubahan dalam desain produk atau bahan atau alat produksi dengan cara menghilangkan cacat tersebut dalam produk yang akan diproduksi di masa depan. Karena kita bisa mendeteksi kaitannya dengan bahan yang lolos cacat itu yang mana saja. Nah, makanya kita juga akhirnya bisa nih untuk mendeteksi kira-kira manufakturnya itu seperti apa dengan bahan yang sudah kita uji tersebut. Kita struktur pembangunannya untuk mengimplementasikan produk industri tersebut itu seperti apa, itu sudah bisa dideteksi. Itu adalah beberapa hal yang perlu kalian ketahui katanya dengan produk industri dan produk software. Nah, di sini disampaikan dibandingkan dengan produk industri, produk perangkat lunak tidak mendapatkan manfaat dari kesempatan untuk mendeteksi cacat di semua 3 tahap proses tersebut. Cacat hanya dapat dideteksi pada tahap pengembangan. Benar. Kita bisa nggak mendeteksi untuk bahannya? Nggak bisa kan? Kita bisa nggak untuk mendeteksi manufakturnya? Manufakturnya bisa kita ketahui kalau itu cacat, kalau ternyata ketika pengembangan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Ketika tahap pembuatan manufakturnya, ya udah biasa aja, kita nggak tahu ini bakalan cacat atau nggak. Kita hanya menyusun yang menurut kita itu adalah bagus, maksudnya secara strukturalnya bagus, kemudian secara aliran diagramnya juga sesuai, itu sudah selesai secara strukturalnya. Tapi kita kan nggak tahu nanti ketika diimplementasikan apakah hasilnya juga sesuai, adakah cacat atau enggak, kita kan nggak tahu.
Nah, salah satu yang dapat memberikan kontribusi terhadap deteksi cacat yang pertama adalah dari sisi pengembangan produk. Kalau tadi di gimana? Kalau tadi di software, di industri, produk industri kita bisa mendeteksi kaitannya dengan pengembangan produk. Kalau dari sisi software, tim pengembangan dan profesional dalam jaminan kualitas perangkat lunak yang akan diarahkan untuk mendeteksi cacat produk yang melekat. Pada akhirnya, fase ini sebuah prototip disetujui siap atau reproduksi menjadi tersedia. Nah, di sini kan si developer tidak bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi cacat ketika dalam di sisi pengembangan ya, ini kalau di sisi pengembangan ini menjadi yang hanya bisa deteksi. Jadi deteksinya hanya di sisi ini. Jadi ini adalah satu-satunya fase yang ada di industri dan ada di software bisa untuk mendeteksi cacat. Selanjutnya adalah dari sisi perencanaan produksi. Kalau dari sisi perencanaan produksi, tidak diperlukan untuk proses produksi perangkat lunak. Nah, kan nggak ada nih. Seperti pembuatan salinan perangkat lunak dan pencetakan manual perangkat lunak yang dilakukan secara otomatis. Nggak ada ya. Kalau kita produksi, ya udah itu sekalian implementasi untuk menjadikan aplikasinya, kan gitu. Kalau di dalam hardware, perencanaan produksi adalah prototipenya kan. Jadi bikin secara skala kecil, diuji dulu, kemudian kalau berhasil dia akan memproduksi skala besar, kan gitu. Tapi kalau kita ngomongin aplikasi, kalau kita ngomongin sistem informasi, produknya adalah software, tidak bisa demikian. Kalau kita implementasi, ya udah sekalian dijadikan produk, ya. Kalau produk industri kita mungkin masih bisa bikin prototipe untuk produk tersebut, kemudian akan diproduksi dengan skala besar. Oke, jadi buat secara skala kecil untuk diuji itu namanya kita bisa bilang itu prototipenya. Kalau kita prototipenya biasanya kan desain. Kalau software itu prototipenya biasanya dari sisi user interface-nya. Oke. Nah, kalau di alat atau di hardware biasanya prototipe itu ya udah dalam bentuk misalnya mesin cuci, ya mesin cucinya jadi, cuma nggak diproduksi secara bagus dan belum diproduksi secara massal, tapi masih menguji dari secara fungsi-fungsinya. Dan seandainya itu diimplementasikan di software, ya kita kapan selesai untuk produksi ya, bikin prototipenya, bikin dulu nih, misalnya coding secara skala kecil. Nah, skala kecil untuk coding itu seperti apa kan? Terus kemudian dari sisi manufakturnya, seperti disebutkan di sebelumnya, bahwasanya pembuatan perangkat lunak terbatas untuk menyalin salinan produk dan pencetakan manual perangkat lunak saja. Harapan untuk mendeteksi cacat pun sangat terbatas selama ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah, bisa dilanjut. Saya nggak lama kok mestinya. Lanjut ya. Nah, sudah mau berakhir. Nah, selanjutnya adalah kaitannya dengan, sebenarnya ini juga sebagai pembeda antara software produk sama, jadi ada dari sisi kompleksiti development-nya.
Jadi kalau dari tingkat kekompleksan itu kalau software terbatas mode operasionalnya. Kemudian kalau dari kita lihat sisi visibility-nya, kalau yang software itu lebih tampak, software itu tidak nampak untuk cacatnya. Kalau untuk yang barang produk industri itu lebih tampak, karena emang kelihatan kan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dari sisi produknya, produksi produknya. Proses produksinya maksud saya. Kalau dari sisi proses produksinya, tadi juga sudah dibahas bahwasanya kalau dari sisi software hanya bisa dideteksi ketika adanya pada tahap pengembangan. Nah, kalau di sisi barang-barang industri, ada 3 hal tuh yang bisa membuat untuk deteksi cacatnya. Ada dari sisi, kemudian dari sisi manufakturnya, dari sisi pengembangannya. Dari sisi perencanaan, pengembangan, dan manufakturnya. Ini adalah pembeda antara software product dengan industrial product. Jadi saya tekankan lagi bahwa di sini yang menjadi tantangan maksudnya adalah karena kita kalau yang ngomongin software quality assurance itu lebih ekstra untuk mendeteksi cacatnya. Itu yang menjadi tantangan karena itu berbeda dengan produk industri yang kita bisa lihat secara kasat mata. Akan hal yang sama, tingkat kompleksitasnya sama kaitannya dengan mendeteksi cacatnya. Nah, yang terakhir ada beberapa elemen untuk software quality management. Di sini disampaikan ada 8 elemen kebijakan mutunya. Kita harus bisa menetapkan tujuan dan rencananya untuk apa supaya kita bisa software yang berkualitas itu kita harus punya harus punya patokan, harus punya panduan supaya tahu yang dikatakan berkualitas itu yang seperti apa. Kemudian menetapkan pelatihan dan mendukung tim pengembangnya. Terus kemudian membangun dan mempertahankan persyaratan kualitas manajemen proses itu harus, tapi membangun tapi tidak mempertahankan persyaratan kualitasnya itu apa. Jadi syarat-syarat yang dikatakan sebagai aplikasi yang berkualitas itu seperti apa, kita harus pelajari dulu untuk hal tersebut ya, supaya juga kita tahu apakah aplikasi kita sudah sesuai dengan standar kualitas atau belum, apakah masih separuh-separuh, apakah masih di bawah standar atau di bawah rata-rata, kita harus menyesuaikan. Kemudian yang keempat adalah memantau statistik dari proses rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang kelima ada yang namanya meninjau, kemudian juga memeriksa, kemudian juga mengevaluasi kaitannya dengan produk-produknya itu, komponen-komponen produk itu apa saja. Jadi di sini adalah proses controlling and monitoring. Karena ketika kita membangun tidak bisa tuh dibiarkan sudah selesai. Maksudnya gini, ketika kita membangun kita perlu orang untuk bisa, biasanya manajer sih, untuk bisa memonitor kita di dalam pembangunan aplikasi. Sehingga harus ada yang meninjau, memeriksa, dan mengevaluasinya. Di dalam mengevaluasi, biasanya semua perusahaan untuk mengoreksi dan untuk mengidentifikasi, memperbaiki, dan mencegah masalah serupa lainnya. Jadi ketika kita jadi tahu, oh ternyata ada sisi ini loh yang salah. Kemudian dikontrol benar nggak di sisi ini.
yang salah. Nah, setelah tahu, oh iya ternyata. Nah, dari part 3 yang salah tersebut, kita harus mengevaluasi apa penyebabnya kok menjadi salah. Apa penyebabnya kok jadi tidak sesuai nih. Nah, itu harus dievaluasi. Sehingga mengurangi cacat dan kerusakannya. Terus kemudian di poin ketujuh, kita harus menetapkan dan memelihara sistem manajemen konfigurasi dan perubahan dashboardnya. Sudah selesai, sudah dievaluasi, ya kita harus memeliharanya, kita harus menetapkan manajemennya, kita harus mengkontrol konfigurasinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan klien, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien. Nah, ini pasti nih yang ke-8. Terus meningkatkan proses pembangunannya supaya aplikasinya juga nggak ketinggalan zaman. Ketika sekarang modenya sudah pakai IoT, ya udah kita juga harus bisa meningkatkan dan mengembangkan dengan berbasis IoT. Kalau seandainya sekarang sudah berbasis GIS nih, ya udah kita harus bisa meningkatkan dan mengembangkan berbasis GIS. Nah, balik lagi, tapi harus sesuai dengan kebutuhan klien. Nggak bisa semata-mata. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalian ada yang ikut PKM nggak? Ada, Bu. Ada banyak. Semoga, Bu. Ikut ya? Ada yang ini, ada yang udah apa namanya? Ada yang sudah belajar IoT belum? Torik, Bu. Tarik, Bu. Sorry. Irul juga, Bu. Oh. Gimana? Irul, Bu. Irul apa Torik? Tarik, Bu, yang lebih Bu jago. Irul robotik. Irul ngajukan juga nggak? PKM atau KMPN? PKM tapi ikut sama MNA, Bu. Kewirausahaan. Oh, berarti ini temanya di kewirausahaan ya? Iya, Bu. Saya punya topik soalnya nih, katanya sama IoT sih sebenarnya. Kalau mau entah sih kalian mau ngembangkan di mana. Kalau KMIPN kan lebih ke IT banget nih. Kalau PKM kan banyak tuh yang dibahas. Kaitannya sama IoT nanti apa namanya? Ke deteksi suhu sih sebenarnya, ke deteksi suhu. Kemudian nanti bantuannya sama ini sinar matahari. Tuh. Kalau mungkin ada yang mau mengembangkan boleh. Mungkin Bu saya mau ini untuk apa namanya? Untuk apa? Untuk PKM boleh. Tapi kayaknya PKM terakhir besok ya. Atau PKM IPN boleh juga. Kalau KM IPN lebih ke IT banget sih, meskipun dari sisi multimedia juga. Kok aku sama dukung tarik area ini operator. Tarik ada tarik. Halo, Bu. Kamu mau mengajukan kah? Mengajukan. Jawab saya tas Pak. Enggak, Bu, ini satu device sama Ibnu. Sudah mengajukan PKM. Mengajukan PKM.
Oh, Bu, belum. Enggak, Bu. Itu Torik kalau nggak mau ikut. dikembangkan nggak apa-apa. Iya, Bu. Insya Allah. Atau ke atau ke KMIPN-nya juga nggak apa-apa. Emang itu Iya. ikut. Saya ikut kami PN, Bu. Sudah, Sudah sudah nyusun. Sudah. belum. Oke, ikut. Sudah apa belum? Ini sing belum, dia sing sudah sendiri. Masih ide, Bu. Ya dikembangkan lah. Iya, Bu. Nanti Ya, kalau proyeknya tuh saya punya ide di oh, proyeknya apa ini? Proyeknya ini, proyeknya Proyek. mata kuliah. Iya, Daftar Bu. lah KMIPN. Iya, memang, Bu. Astagfirullahaladzim. Ngadi-ngadi. Ya itu kalau yang mau mengembangkan di IT, saya punya tema itu. Nanti boleh mau kalau mau dibuat diajukan ke KMIPN ataupun di PKM. Silahkan. Coba Oke, siap, Bu. Ya, tanya, Bu. Pak, ada yang ditanyakan? Oh, Bu. Apa? Mau tanya itu kalau sistem penilaiannya KMIPN itu dilihat dari apanya? Untuk panduannya saya belum baca detail sih untuk yang tahun ini ya. Biasanya lebih ke ide. Kalau yang pasti itu ide itu pasti. Idenya itu pasti, keterbaruannya itu juga pasti. Tapi kayaknya tidak se ini. Kalau KMIPN itu tidak se ekstrim yang namanya PKN untuk komponen penilaiannya. Tidak sedetail yang PKN. Kalau EPIM gitu, Bu. Penilaiannya dari apanya, Bu? EPIN Ya, EPIM. Iya, Bu, EPIM. EPIM EPIN di TI. Expo EPIM itu loh, Bu, kalau nggak salah namanya. Iya. Iya, kenapa? Penilaiannya dari mana? Iya, sistem penilaiannya dari apanya? Kalau dari EPIM sih setahu saya dari produkmu tuh Oh, udah pasti produkmu itu di sama apa namanya Ya. lebih ke fungsionalitasnya juga, kemudian dari tampilannya juga seperti apa. Kalau dari EPIM kan sebenarnya banyak kategori kan, dari kategori yang aplikasi terbaik atau enggak. Kalau dari kategori aplikasi terbaik sih ya lebih ke fungsionalitas, apakah sesuai atau enggak. Sebenarnya enggak jauh beda ketika kalian penilaian di proyek akhir di setiap semesternya kalau EPIM. Sebenarnya seperti itu. Kenapa emang? Ada yang tidak terima karena tidak menang kah? Bu, apa ya? Kan kemarin itu bukannya saya enggak terima ya, Bu, bukan. Cuman punya saya kok kalah sama yang juara 2 kemarin gitu tau. Enggak, Bu, mohon maaf loh. Punyamu juara berapa? Punyamu Ya, juara berapa? alhamdulillah juara 3. Alhamdulillah juara 3. Kemarin itu yang juara 2 itu mereka sistem smart parking kalau nggak salah. Nah, tapi itu cuman prototype aja gitu, Bu. Jadi pakai servo terus pakai stick gitu kalau nggak salah, jadi ada rumah-rumahannya gitu. Nah, sedangkan punya saya ini sudah Bu, udah jadi gitu, kompleks, Bu. Robot juga. Jadi ya itu yang ditanyakan tadi sama saya. Mohon maaf, Bu ya, Bu. Ya emang saya kemarin kamu produknya apa? Mobile ya? Yang semester kemarin berarti? Bukan, Bu. IoT, Bu. Kalian semester sudah IoT semester 4, semester 3 kan?
Oke Bu, kebetulan saya ikut robot kan ini. Ya, enggak, maksudnya ini yang kamu tanyakan yang semester 3 kemarin kan? Enggak Bu, saya kan ikut EPIM. Gini Bu, saya ikut EPIM. Terus saya tanya sistem penilaiannya kayak apa gitu. Iya, maksudnya ini yang ditanyakan untuk yang semester 3 kemarin kan? Apa gimana? Semester berapa? Pas kalian Iya Bu, semester saya ikut semester 3 kalau nggak salah Bu. Nah, yaitu Iya. mungkin dari fungsionalitasnya mungkin atau kalau enggak kalian apa ya? Kan bisa dilihat juga dari videonya toh, dari kalian menyampaikan promote apa? Cara penggunaannya itu seperti apa. Jadi bisa jadi kalian kurang detail atau gimana, atau ternyata pas penilaian ada fungsi kalian yang ternyata tidak berfungsi, atau kalau enggak bisa jadi nih ide kalian apa ya, ide temenmu yang juara 2 lebih keterbaruan, mungkin bisa jadi seperti itu. Kebetulan saya tidak menjadi tim penilai ya di semester 3, maksud saya gitu. Jadi ya saya tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaanmu alasannya kenapa untuk hal tersebut. Oke Bu, jadi masukan juga buat saya. Makasih Bu ya. Sama-sama. Udah. Saya iki mata kuliah ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada saya stop share nih. Sampun Bu, cukup Nah. Bu. Udah mengerjakan proposal. Boleh mendes lukis. Proposal. Ya, Bu. Enggak, saya cuma pengen aja kalian itu apa ya, lebih produktif gitu loh. Soalnya kenapa? Ini sangu juga untuk kalian nanti di tugas akhir. Kalau kalian bisa misalnya sampai nanti ke PIMNAS itu kan lumayan. Kalian bisa dapat bantuan, bukan bantuan secara material ya, tapi bantuan secara keringanan dalam pengerjaan skripsi atau di tugas akhir. Jadi saya tuh pengen gitu, ya sekarang berjuang gitu. Ketika nanti di semester akhir ya sudah menikmati tabungan kalian di berjuang di semester awal ini gitu loh, maksud saya tuh gitu. Produktif lah Rek ya. Jadi kalau ada lomba cobain semua, nggak apa-apa nanti dulu, nanti kalau nggak lolos gimana ya, nggak apa-apa dicoba. Kalau nggak lolos dimasukkan lagi ke skema yang lain di tahun depan, atau kalau nggak di perlombaan yang temanya lain, nanti tinggal mengubah formatnya sesuai dengan format yang perlombaan tersebut. Udah gitu aja, dibikin simple, dibuat tabungan. Jadi Oke, siap Bu. siap toh nggak boleh poni no. Sudah ini Bu, tugas akhir Bu. Mungkin semester biru sih. Semester akhir. TA per semester itu Bu. Kan itu banyak Bu, kan apalagi MBKM Bu. Saya Bu, otak saya terbatas, tidak bisa mikir banyak Bu. Ayam. Nanti sakit saya Bu. Jangan sakit. Kan MBKM-nya ini toh online toh. Iya Bu. Ada satu Akhirnya mungkin Bu, offline. pertemuan bakal ke Malang Bu katanya. Itu paling yang kalian tunggu-tunggu cuma itu, pertemuan ke Malang doang ya kayaknya. Dari sekian skema dalam satu semester, saya ditunggu ming siji ku tok ke Malang. Iya Bu. Ya udah, ada yang Bu. tanyakan nggak? Sudah cukup? Tunggu. Kalau cukup, kita ketemu minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya utang saya sudah lunas ya. Saya nggak punya utang di minggu ini. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan saya sesuaikan lagi. Semoga jadwalnya tidak tiba-tiba saya harus ke Bondowoso lagi. Karena emang kemarin saya punya ada surat tugas ke Bondowoso dan tidak bisa tidak bisa mengajar di jam sesuai. Jadi kemarin tuh bisanya saya sore sih sebenarnya, tapi kalian sore yang nggak bisa. Ya, apa? Kayak selamat belajar kembali.
tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi